warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mendemonstrasi terlebih dahulu untuk pelaksanaan pada pasien kasus leher dan kepala atau kepala dan leher. Bahkan termasuk daerah wajah itu adalah daerah kepala. Karena banyak kasus ya, tentunya yang kemarin mungkin bukan hanya kemarin ternyata ada yang tadi di kelas B tadi ada, bahkan saya tuh sering pusing terus Pak, bagian ini misalkan sini kalau di otomatis kan sini ada sinus nih. Sinus, jadi ini bisa terjadi karena faktor dini bisa ceknya kan ini nyeri kan gitu. Karena bahkan yang menyebabkan sinusitis, kemudian bahkan ada toh kebiasaan yang apa itu namanya sisi apa itu? Itu apa itu? Sisi ya. Ini kadang risi gitu loh. Apa ya bahasa Indonesia apa ya sisi? Bisa bahasa. Kalau Jawa di Indonesia kan ya. Oh ini membang ini ingus, kadang bahkan nggak ada ingusnya, rasanya kayak geli gitu ya. Tapi keras banget, khusus gitu ya. Terus aku mateng gitu langsung pusing. Karena tekanannya kan balik, ya nggak? Ya sisi harus dua sisi sebenarnya, dua sisi. Dua hidung ya. Di pangkalnya juga. Jadi dia keluar dua-duanya. Bukan yang gitu ya. Ya sama. Kalau satu ini bisa tekanan intrakranial kan meningkat. Berarti kalau yang punya mobil ya, mobilnya apa mobil? Mobilnya Sumpah. mobilnya sampai membuat akhirnya bahwa di sisinya angin ya. Mobilnya gede-gede gitu. Ya ibu-ibu nawar mangga itu. Wah berapa nih mangganya sekitar? Oke baik. Ini ya, jadi anggap aja pasien masuk ke kalau klinik mungkin kita nggak punya data kayak data medis. Kalau di rumah sakit kan kita juga data medis. Diagnosis dokter apa, terus ada foto ronsen apa enggak, data labnya apa, terus dikasih obat apa, keluarnya apa tentunya nggak ada. Tapi kalau orang datang langsung ke klinik ada, berarti langkah pertama adalah pemeriksaan wajib assessment. Mesti ditanya atau tanya jawab, Mas ini yang dikeluhkan apa? Intinya apa? Cari keluhan utamanya. Nama utama berarti ada hanya satu. Nama utama ada beberapa banyak. Beda sama yang psikologis, ya psikologi ini gitu loh. Satu yang itu daerah kepala, bau saya sakit, lutut saya sakit, ya kan gitu. Beberapa tempat kan, biasanya mbak gitu, geriatrik gitu, ya. Terus pengennya ditangani semua, betul? Tidak apa-apa. Harga double mbak, oh iya. Kepala sama bawah ya harga double. Mending satu dulu ditangani. Oke baik. Analisis kemarin saya sudah sampaikan, saya yakin pemeriksaan juga sudah lewat. Yang terpenting adalah Anda dari analisis itu pertanyaannya tepat. Keluarnya apa? Terus di sebelah mana? Kualitasnya seperti apa? Kan gitu. Ya Mas ya, paham bicara ya? Jangan berkedip ya. Seperti itu menang ya. Udah ngantuk, ada yang tadi malah ngantuk ini terus hilang. Ya. Maksudnya hilang ini ya, ini ya. Terus apa lagi? Kualitasnya seperti apa? Nyarinya di sebelah mana? Misalkan dia bilang, Mas ada keluarga pasien itu nyari di tengkuk di sana. Di sebelah mana? Ini paling sering di sebelah kiri. Lah seperti apa rasanya? Seperti apa itu menanyakan kualitas. Berdenyut atau rasanya berat kayak menyebar nggak tertentu titiknya. Berarti apa? Miogeni, ya nggak? Atau bahkan tercium kok rasanya nggak enak pokoknya gitu. Nggak jelas itu berarti nggak jelas. Anda sudah menerka, oh ini otaknya. Terus kalau berdenyut, smooth, kayak migrain gitu, berarti apa? Pembuluh darahnya, vaskularnya. Kalau misalkan nyerinya tuh Mas, itu nyerinya seperti apa? Nyerinya tuh tidak kunjung berhenti Pak.
Artinya apa? Bahkan untuk aktivitas yo tetap nyeri, bahkan istirahat pun tetap nyeri ya nih. Berarti apa? Apa mas? Tak, jangan lama itu. Visceral ya selalu. Lima loh, masuk apa-apa. Muskulovaskular, visceral, terus apa? Vaskulo sama neuro sama psiko. Udah itu aja. Nah, tapi berarti ngerti iki udah. Karena muskulo tandanya nyeri, udah itu aja. Tidak ada yang lain. Kasus reumatologi khususnya yang ini kita pelajari adalah permasalahan utamanya adalah nyeri. Sekarang ini. Karena beda dengan kasus neuro. Kalau neuro apa? JP itu parestesis atau lemah ototnya. Itu neuro. Neuro pusat ya mungkin stroke, Parkinson misalnya gitu. Hilang keseimbangan atau keseimbangan tegang gitu. Kalau namanya reumatologi, reumatologi itu kasusnya adalah nyeri. BO nyeri. BO nyeri. Nek ra nyeri yen datang keluar. Entah itu nyerinya di lutut, di sayap di sisinya, saya itu habis sesar masih nyeri kadang ya bisa. Pada umum, pada ortopedi. Semua kan karena apa? Nyeri ya. Entah itu luka sisi, entah itu problematik karena ada ototnya sendinya yang bermasalah. Oke, jadi supaya Anda biar ini tidak bingung nanti ngisi status klinis waktu di tes kekuatan ototnya, dan dia muskul kok diukur kekuatan otot. Paham ya yang saya maksud? Awas nanti presus ini masih ada yang seperti itu. Dan ngapain mubadir? Nek Anda melatih mengukur kekuatan otot berarti gangguan neuro. Itu maksudku ini. Nek muskulnya berarti nyeri, nek rak artinya stiffness jointnya atau apa? Spasme kan gitu. Sehubungan otot, tulang, sendi yang gitu kan. Permasalahannya. Jadi kalau kamu ditanya nih sama penguji biasanya, kalau siapa tahu kamu pas ujian, Mbak, kasus muskul kan ya remato, BO, apa sih problematik utamamu? Iya nggak? Apa ya Pak? Saya bingung. Dia nyeri. Bilang aja nyeri. Nah, nyeri apa? Kan gitu. Nyeri tulang, nyeri sendi, nyeri otot kan begitu. Di sebelah mana? Gitu loh maksud saya. Paham ya yang saya sampaikan? Biar Anda lebih jelas dalam menanggapi masalah gitu. Jangan bingung. Ada yang masih bingung? Boleh ketemu Pak Wawan, Pak Heru ya? Heru ada? Sudah? Nah, aku ditanyanya gitu, bingung, jangan bingung. Karena keluhan saraf, keluhan muskul kan berbeda. Atau keluhan jantung juga berbeda kan? Respirasi, keluhan utamanya apa? Sesak. Mesti tahu hubungannya dengan pernapasan kok. Maksud ya ini kekuatannya ROM-nya wala ganggu apa? Karena kita jangan sampai melakukan hal yang berlebihan, lebih jadi. Itu nih. Tapi nggak apa-apa, namanya belajar kadang kita bingung itu wajar. Tapi nanti lama-lama akan ya harapan saya Anda bisa menengarai. Makanya saya sudah rambu-rambu. Karena banyak mahasiswa, bahkan bukan mahasiswa, profesi gitu. Wis kuliah pirang-pirang tahun dan dia sudah bekerja tanya problematikmu diagnosis serawin orang ngerti. Nah terus lalu apa? Kita mau ngapain kamu di sini kalau tidak tahu masalahnya? Misalkan handphone nih mati, tidak tahu masalahnya apa karena baterai habis, sinyalnya tidak ada, kan gitu mas. Sama seperti kita sebagai seorang fisioterapis. Nah, saya mendidik Anda supaya Anda lebih kritis. Apa-apa, kritikal apa ya itu. Ya memang supaya tanda Anda lebih cerdas lah. Nah, di memang tak tuntut, analisis kamu harus kuat.
Kenapa kamu ini harus ada namanya clinical reasoning? Kalau di tiga kan tidak ada, ya. Ini caranya massage yang benar dan nyaman dan tepat itu D3. Bagaimana napping yang benar? Manfaatnya, oh berarti kok gerakannya malah jadi abot, salah kan gitu toh. Itu fasilitasi. Ini misalnya sebenarnya luxasi, pasang tapping untuk imobilisasi, tapi bunyi pluk ya berarti belum berhasil. Itu loh maksudnya. Penilaiannya kan berbeda antara kompetensi anak D3, D4, profesi berbeda. Profesi lebih lagi, ini mau apa nih? Alasannya apa? Terus berapa lama? Kami melatih pasien ini berapa lama? Itu tingkat profesi. Sehingga apa? Membuat kebijakannya di profesi. Kalau Anda yang penting Anda terampil. Saya sejak semester 3 seperti Anda itu saya sudah nangani banyak pasien. Karena saya target. Saya setiap hari harus 5 orang. Tidak tahu kok itu pikiran itu menarik sesuatu. Ada aja mungkin tetangga, Pak. Kalau pas resepsi itu, waduh, mesti cari banyak orang. Pasien nih kan gitu. Aku bagus loh, aku ya kadang gini, ya di rumah aja deh. Jual mahal dikit nggak ya? Bukan disu masuk ningan apa jagongan itu masuk uang latte kayak jauh itu enggak. Ya itu nanti di rumah aja. Awalnya ya di situ, tapi lama-lama ya. Jadi saya semester 3 ini sudah menghasilkan harta benda. Ya mungkin bukan uang ya, bukan uang. Karena saya dipesan oleh dosen, kamu boleh praktek tapi jangan narik atau komunikasi, karena nanti kalau terjadi apa-apa kamu ini tanggung jawab sendiri kan, tidak ada bos. Ya paling beras, telur, bandeng itu apa hasil bumi ngumpul di rumah gitu. Nanti dijual kan dapat waduh baik. Nah, tapi saya tidak berpikir ke arah sana. Yang penting saya ilmu ini bermanfaat gitu. Akan benar saya diajari massage, orang nyaman dengan massage saya. Itu yang menjadi ketertarikan saya. Karena kalau cuma teori saya tidak tertarik. Saya harus praktek. Kalau saya nangani pasien ini, tetangga saya, kok dia habis tak tangani kok enak, wah puasnya luar biasa. Itu yang saya cari. Berarti saya berhasil. Tapi kok malah mbok wingi lho kucing makan orang tambah kan waduh. Jadi kemarin enggak berhasil. Tapi awalnya begitu. Tapi lama kemarin gimana ya? Oh salah berarti saya tadi. Nah disitulah belajar yang tidak diajarkan di kampus, kebiasaan. Yang penting saya dengan tangan, paling dengan minyak ini begitu. Berbila cuma buatan. Ini modalnya. Karena dulu remakson ya. Yang penting izin gitu. Ini aja oli ya. Bu ada oli badan bu ini. Ya apa mas? Diganti oli. Nah setelah punya ini akhirnya saya beli Pramera. Ya udah sebelum di exercise, di massage. Ya massage sudah paling gampang. Masa ya tidak langsung seluruh badan kan enggak. Yang disakitnya itu di ini. Dan pasien sangat puas banget. Terus kemudian di stretching, kemudian latihan misalnya William lah, McKenzie lah, apa macam-macam. Nah disitulah saya belajar, saya bisa menentukan, oh nek sakit ini saya kasih ini protapnya. Itu udah ketemu nanti. Akhirnya jadi apa? Ilmu titen. Kalau orang Jawa itu titen, tahu titen. Kalau dokter kadang ya sama coba. Pasien baru kasih obat ini ya Pak, dosis rendah ya. Orang mandi, naikkan. Pak malah deg-degan ya udah berarti ketinggian kuat. Gitu sama. Memang dokter langsung oh ya nih, ini mandi. Ya belum tentu. Setiap orang beda-beda ya enggak? Sama aja nih. Maka jangan pernah kita apa ya? Ya saya mungkin kalau terapi ya mudah-mudahan jodoh dan tentunya ini apa istilahnya orang Jawa itu lantaran, tapi secara profesional kita tahu ilmu. Oke ya baik. Nah kalau alat saya kira national problem Anda sudah diajari alat semuanya. Cuma nanti Anda pakainya alat apa yang terpenting itu, ya enggak? Nah, dari ini pemeriksaan sudah,
Terus saya demokan udah, terus kemudian kamu pakainya apa? Nah maka ini yang saya kuatin adalah manualnya, supaya Anda ini yang mungkin di luar atau swasta nggak diajari. Apalagi sekolah-sekolah yang timur Uner, Supraon itu enggak ada pernah. Dia mainnya lah manipulasi orang ngerti. Maka nek sing ngene iki nek sing profesi apalagi jenjang yang dari Uner, waduh. Mending sekolah negeri diajari masa manipulasi. Di sana ngajari lagi. Gitu, ya. Baik. Jantungnya mau kayak sepaneng santai, ngantuk gitu. Ya. Saat biasa, biasanya ngantuk ya. Oke, baik, sampai di sini ada pertanyaan. Jadi anamnesis itu ada penting banget. Oh iya, kata Pak Pacer saya tanya dulu nih. Nanti kan untuk menuliskan nih keluhan utama pasien. Pasien mengeluh nyeri pada leher sebelah kanan misalkan. Orang baca sudah jelas oh sebelah kanan di sini. Bisa trapesiusnya, bisa sekalinya, bisa mungkin telepledo kan gitu. Mengeluh nyeri berdenyut, nah misalkan begitu. Atau nyeri menyebar, nyeri tidak jelas, keju, kadang keluhan itu bahasa pasien ditulis, bahasa mengeluh keju kemeng tidak. Ya begini tidak apa. Itu namanya keluhan kan subjektif, ya nggak? Masuk, Bu, sakitnya kok begini? Saya parastasi loh, enggak mungkin. Kecuali dari dokter, ya. Apa bisa terapi? Tangani apa biasa ini loh, saya itu JP apa ya? JP ini sesemutan itu biasa. Ini loh mas, saya itu parastasi dari jari wales, ini menggunakan dermatom, memang digurui ya. Gitu ya, jadi gunakan bahasa yang awam. Maka itu yang kadang sulit menerjemahkan ke pasien. Kita kadang bu fleksi bu ekstensi kadang terbiasa seperti itu ya enggak? Baik. Setelah Anda analisis baru Anda melakukan namanya apa? Mungkin ada nanti kan pemeriksaan apa namanya vital sign ya. Itu kan standar ya. Tensi, nadi ya. Terus RR kan itu sebagai tanda vital lah, boleh lah. Karena bisa terjadi loh, saya itu kok kenceng banget tuh, ya wis tensinya pinter, kan gitu. Tensi ini dua, nah tambah lagi, udah nanti. Kadang kalau di rumah sakit mungkin sudah ada hasil lab, tapi di klinik biasanya, apalagi di tempat kami di Paradipa itu cek paket wajib pasien awal. Kalau keluhan muskul ya, karena mungkin bisa aja anu konsisten kapan nggih 2 bulan lah, 2 bulan ya sakniki kan dari. Termasuk lumayan cek paket ya. Lumayan ya. Terapi itu diajari entrepreneur. Jangan ilmu ada. Kita itu pintar-pintar, tapi entrepreneur yang penting. Masa potek itu loh. Bisnisnya dikenali. Paham ya? Terserah nanti Anda terinspirasi bagaimana. Tapi saya dari mulai itu sudah terinspirasi. Nah ini, ternyata ke peluang bisnisnya fisioterapi itu loh. Tadi ini bisa praktek mandiri nih, berarti saya bisa buka jasa dan orang-orang datang dan saya mendapatkan uang jasa dari situ. Itu namanya ilmu bisnis. Masuk jasa paket udah pernah tuh punya di rumah yang pakai wantas itu yang atau macam-macam tuh. Untuk berat sebelum kita kolesterol Iya mahal, iya mahal. Lumayan itu. Kalau tempat kami satu paket ini, jadi kalau satu bulan itu 15.000. Standar 15.000 betul. Tapi yang mahal kolesterol. Harusnya kan berapa tuh? Harusnya berapa? 60 lah ya. Harusnya di luaran sana 60. Tapi ini 55 aja deh. Lumayan loh. Betul tuh. Cek paket bagi kami ini sumber pendapatan yang tidak terkira. Kelihatannya kecil tapi lah kalau asam urat gula itu anggap aja 25 strap harga berapa? 90.000 kan? Berapa itu satunya? Oh iya, itu ya. Tak saya hitung-hitungan bisnis. Karena ping-ping
berarti aku bisa bayar kuliah. Nah, ngono aku ben ngono. Oh. PGD, pemeriksaan gerak dasar. Pemeriksaan saya ngerti lagi. Jadi misalkan coba Mas, ini misalkan dia di mana lahir, yang paling kamu di mana atau sakit sebelah kanan. Oke, baik. Coba tunjukkan kepala. Kita lihat nih, ya kan, seberapa RGS-nya, nyeri apa enggak? Nyeri. Sebelah mana? Depan, belakang. Nah, itu termasuk interaksi ke pasien. Oh, kalau belakang jelas, ada dua kemungkinan. Leher sama lumbal identik. Karena apa? Yang resiko terjadi HNP, servikal dan lumbal. Lihat aja. HNP servikal atau HNP lumbal. Kalau kayak torakal, nggak mungkin, karena dia kuat banget, stabilitasnya ada postalnya. Terus bisa juga karena terulur ototnya, ya nggak? Ini dua kemungkinan. Kalau jadi belakang, ngandongi dulu kita. Nyerinya seperti apa? Sakit di mana Mas? Satu titik atau menyebar dari ototnya gitu? Satu titik di mana? Oke, satu titik aja. Bisa dua kemungkinan, atau kalau saya langsung HNP enggak sih. Bisa saja ada otot di sini kan daerah ini, coba ada sini. Ya, itu untuk ya. Enggak, sini tegak lagi. Ini bagian sini. Ini bagian lenis capitis. Atau jangan gini. Di situ di BPT ada. Otot yang sering gitu. Sakit ini ya. Nah, iya, betul. Jadi pastikan dengan palpasi. Palpasi itu provokasi nyeri. Ini sakit badan. Ini sakit badan. Gitu. Jadi tanya nyeri. Oke, ini untuk aktif. Sebenarnya kadang kalau sudah praktek itu gimana ya? Pasif, aktif, anamnesis, palpasi jadi satu. Jadi yang mungkin kalau di satu-satu itu 2 jam, pasien paling 5 menit dan sampai. Kalau sudah pahit, karena lihat kalau ini, oh orang lagi kan gitu, lihat aja, oh sakitnya kan. Dari kedipan mata udah kelihatan. Orang aku seneng kalau pengen enggak. Beda. Aku udah di Terawang ini ya bilang kan buat bisa terlatih supranatural. Apalagi nyeri itu adalah subjektif, ya enggak? Lain manusia, lain perasaan. Kayak gini nih loh, wah ini. Apa ini? Ukurnya ini apa ya? Cinta ya enggak, belum tentu kan? Cinta seberapa wes? Wah, kamu sampai berbunga-bunga. Padahal bunganya rawan. Wah, kamu digituin sampai kepalanya besar. Ya. Maksudnya apa? Senang banget. Mohon ngoten para jamaah. Yang kafe aku tadi sepaneng gitu ya. Oke, baik. Ini ya sudah, kemudian apa? Kita periksa saja dari belakang ya, jangan di depan. Apalagi cewek nih, hati-hati. Kalau meriksa leher kepala ini kalau dari belakang ya. Manual juga sama. Oke, baik. Harusnya saya di sini karena kamu sudah kelihatan. Oke, baik. Sekarang coba tengahnya belakang. Nyari apa enggak? Ingat sama. Ekstensi begini, ekstensi begini. Kalau nyeri bagian misalkan bagian ini, oke, bisa aja faset. Faset apa tadi ya? Kan gitu dulu sebenarnya. Nanti masuk ke spesifik tes, begitu caranya. Ya, oke, baik. Ini nyerinya bagian sini. Biasanya kalau nyerinya itu dia agak ada lipatan. Saya itu ada lipatan. Biasanya di situlah penekanannya. Ini loh, kulit itu loh. Melingkar, biasa ada tanda. Oke, kemudian saya fleksi ini tengah ke kanan, aktif dulu, ke kiri, sakit apa enggak, terbatas apa enggak, cukup. Sekarang putar ke kanan, tengok ke kanan, ke kiri. Ini namanya PGD. PGD apa mau? PGD apa? PGD. Nah, gerak dasar. Tak singkat sih sebenarnya. Oke, baik, itu kemudian habis itu kita ini
pasif, sakit enggak? Fiksasi, mobilisasi, fiksasi, mobilisasi, fiksasi, mobilisasi, nyeri yang mana? Terus ke belakang, fiksasi, mobilisasi, terus rotasi, ini putar, sakit enggak? Ini tahan, dari belakang bisa, terus dari sakit enggak? Terus bukan hanya sakit enggak, ini dirasakan end-feel-nya sama tahanan. Kalau tadi nyerinya ke depan, coba ini kok ada sesuatu yang menahan, artinya menahan itu dia menahan sakit atau ototnya kan. Ini namanya apa ya, rasa spasme, atau yang jelas kalau di end-feel ya terakhirnya sakit badan. End-feel itu kayak rasa gerak akhir, leper ataupun keras kan ini. Nah, nanti yang normal Anda harus baca dulu di pedoman. Oh, kalau sendi ini normalnya adalah soft. Rata-rata soft karena otot dengan otot. Kalau springer itu kan memantul, berarti ada masalah pembentukan otot. Atau malah hard, berarti kalau hard itu kan ada. Kalau hard kan ini contoh ini. Oleh karena kan hard, tek 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 ini kan sangat tulang dengan tulang. Kalau ini soft, bisa dengan flexor flexor wrist. Kalau gini kok tek tek ini kok, ini berarti ada sesuatu yang menghambat, mungkin habis operasi, ada tulang yang duel. Oke, gitu. Jemput ya. Enggak, jangan dibikin gini. Telan aja dulu. Saya dulu begitu. Saya lah pikir gini, oh sembuh sih. Kalau Anda yakin tadi karena ototnya, berarti saya pastikan. Coba caranya dari belakang. Anda dorong tangan saya ke belakang. Dorong belakang. Sakit enggak? Sakit. Ambil di pancet. Sakit enggak? Jadi tegangkan pancet. Tegangkan pancet. Itu lebih teknik yang lebih ini juga. Untuk menentukan titik nyerinya gimana. Oke, begitu. Sama ini sama dengan pasif tadi dan yuk dorong tangan saya. Dorong keluar. Ya, serinya benda. Santai baik kan. Nah ini kan tidak harus semuanya kan, kalau sudah tahu itu ya udah itu. Terus sampai dengan tes khusus yang masih tes kalau misalnya ada radikular pain. Kalau udah ya tidak usah, Anda tidak usah terlalu ini gampang melakukan semuanya. Kalau ini loh, saya kok semutan sampai dengan bisa aja mungkin CTS, mungkin daerah sini, karena kan ini ya kan, kalau plexus brachialis dari TOS atau TOS itu thoracic outlet syndrome. Ini kan, karena kemarin kan PPT saya gini, ototnya ikut bukui baik. Koronolian dari atas itu cuma ini, kalau enggak otot ini splenius capitis, trapezius ascendens, scalene, sternocleido, itu bagian ini. Kalau yang bagian wajah, masseter, parietalis, temporalis. Ini pilingannya temporalis. Ini otot. Masseter karena ini TMJ, masih ingat ya, kemarin pemeriksaan TMJ. Terus otot di sini, levator, ini paling sering. Karena levator itu apa ya? Untuk mengangkat otot scapula, termasuk otot pernapasan. Kamu sih gambarnya sesek. Kalau berat terus itu rasanya kok kalau enggak semangat gitu, enggak mood gitu ya, mungkin sesek badannya ya apa dadanya. Ini bisa karena ini. Terus romboid sering. Ini fungsinya adalah untuk apa? Menegakkan tubuh. Maka orang banyak bungkuk itu romboidnya biasanya atau salah tidur. Terus bagian depan pectoralis. Ini kok pectoralis. Maka BBD-nya ditambah ini. Elevasi. Sakit enggak? Kemeng enggak? Kalau kemeng berarti terapi sama levator ini. Turun. Ya. Elevasi, depresi, protraksi. Mana yang nyeri? Bagian belakang atau depan? Retraksi, tegak badannya. Waduh, sternum pun nyeri banget nih Pak. Jadi kan bisa aja otot interkostal bagian. Ini kan perlekatan apa ya, pectoralis kan.
Ini yang paling banyak bekerja kan, Anda aktivitas apapun kan bisa. Itu ya PGD-nya gitu. Walaupun sebenarnya sudah masuk ke bahu, tapi kan kepala leher itu kan juga ototnya juga nyambung. Ya, makan cukup paham ya di situ. Terus jangan pernah tidak mempalpasi, walaupun 10 itu palpasi. Di mana titiknya? Di sini sakit betul. Kan diraba mesti kelihatan kalau. Nih kalau misalkan trapesius, habis itu nanti kan pasifnya stretching panjang otot. Kalau ini adalah lateral biasa. Tapi kalau sedikit 30 derajat tahan, kemudian dorong ini adalah trapesius ascending. Itu Pak. Terus kalau misalkan agak rotasi, terus ini adalah sternocleidomastoid. Rasanya gini, coba nih. Rasanya nggak usah tergesa-gesa. Karena ilmu itu harus dicermati, dinikmati dan dititeni. Oke, baik sama skala ini. Trapesius mana? Nanti tanya yang ini mana? Oke, tapi gini, ini sudah saya dorong ke sini. Terus kalau yang elevator begini nih, ini kan untuk relaksasi trapesius nih, dikunci seperti ini karena dari belakang nih, ya kan? Ini seperti ini. Ini harusnya saya dari belakang, ini kan biar Anda kelihatan nih. Ini dikunci, jadi ini ototnya di sini nih, ototnya sakit. Oke, misalnya seperti ini. Diulur, dikontraksikan, diulur, isometrik itu nanti akan ketemu ototnya. Ototnya gur-gur tok, tidak ada yang lain. Apa anu? Splenic capitis, trapesius ascendens, skala ini, sternocleidomastoid, levator scapula, kemudian ada lagi rhomboid, bagian depan ya pectoralis minor. Pak yang mayor Pak, yang di depan. Minor itu di dalam memang. Karena ini baca itu jadi banget kalau pas orang yang sakit bahu. Terus apa? Kalau yang sekali ini kan biasa menekan di daerah sini nih, kesemutan. Di apa? Plexus brachialis. Kalau splenic capitis di arteri vertebralis. Tinggal bulannya. Nek migrain, senu berarti bisa aja ini arterinya dicek. Sama kemarin masih ingat loh, tidur telentang, rotasi 30 derajat, ekstensi full 30 detik. Itu sama tes vertigo. Tapi mata tetap melek lah, aja merem. Tapi kadang kalau yang pusing banget dia mesti langsung merem gini. Pusing iya Pak, ya udah langsung membesar. Sebelah kanan, sebelah kiri. Ya, oke. Terus saya tambahkan mungkin yang belum ada yang di kemarin adalah rhomboid. Ya, tengok. Paling gampang capek, ya. Gampang nyari APD jadi sesek. Ini bagian ini kan berakal seperti ini. Kepala fleksibilitas. Oke. Jadi kita bisa palpasi, cari posisi seperti ini, relaksasi, dinaikkan aja. Ini kelihatan. Atau copot aja bajunya. Copot. Iya nggak? Kelihatan nggak? Ini kelihatan. Jadi kalau ini saya diangkat aja tidak kelihatan. Tombolnya di sini dalam. Tombolnya. Dede ya. Di nyerah. Tadi tidak kelihatan. Ini ototnya di sini. Oke, sakit boten. Nah, ini dipalpasi aja. Termasuk tes ini juga termasuk terapi nanti ya gini nih. Nah, ini kan ini. Sakit? Nah, sakit banget karena apa? Spasme. Terus tambahin nanti siapa? Stretching. Stretchingnya begini. Tahan di organ sectionnya, dorong scapula ke lateral. Rasa? Oke.
Tapi ada lebih ini lagi untuk intervensinya dengan apa? Tidur terlalu kurap dengan tangannya begini. Tangannya ini. Kan biasanya orang tidur begini. Nah, itu lebih terasa. Lemes. Nah, ini kan terasa nih, muka banget ini. Rambut itu di sini. Terus tahu rasa ya? Nah, rasa dong ini. Iki ilmu. Nah, mumpung ini lah. Saya nak palpasi ini piye? Ini coba. Ya toh? Nah, ini rambut. Jadi tidak harus pakai jempol apa ini pakai. Ya, ini cukup. Nanti harus bisa merasakan malpasi, ya. Ini. Terus kemudian tesnya apa? Ya udah. Kalau misalnya benar rambutnya nyeri, ya udah. Pak, apa harus dipijit? Terserah pakai US boleh. Stimulasi boleh, ya enggak? Masaskan ya boleh, terserah. Anda itu punya intervensi banyak. Cuma kan harus tahu mana yang dikasih Allah, tahu ya? Nanti di US dari atas bawah ya efektif, ya enggak? Memang kuncinya sebenarnya di pemeriksaannya. Sebelumnya di merah-merah misalkan, kemudian di US itu kan ini misalnya tidak kamu paham masas. Nah di US ya US, ini Anda friction ya bisa, Anda myofascial bisa, ini. Tapi nyeri yang kiri tadi, ini sakit. Ya. Ini nyeri. Kadang saya pakai ini. Enak loh. Ya loh mas. Enak loh. Nah iya. Ini teknik paling demen ini. Ya, pasien lebih nyaman. Terus lama-lama kita ulur. Terus terakhir kita ulur. Agak nyeri nggih. Nah, 1, 2. Ini kan ngulur stretching pada rambut ini kak. Gosok 3 kali. Oh, 3 kali. Bukan ritual ini gananya. Baik itu. Orang tidur gini sering nggak? Kamu tidur? Naik bantal ini paling banyak. Wes tau. Orang tidur gini gitu. Ini pola tidur salah? Ya salah. Yang benar dia Pak. Yang tidur sadar Pak. Iya Pak. Iya tak? Ya enggak. Tapi kan sering begini kan? Enggak. Apa sih sering? Sadari Pak. Ibu di CCTV, di video. Betah menonton nganti berjam-jam. Oke baik. Orang capek kalau tidurnya salah ya otomatis akan masalah. Misalkan orang di kantor, seharian, akhirnya tidurnya salah, bahkan apa? Terus kadang kortikolis, ya. Pengen tahu? Ya. Asam miring. Oh, ya. Sekarang satu lagi obat yang sering terjadi kasus pada ini. Yang penting gini, saya ajarkan pada Anda itu Anda tahu bedanya. Ada beberapa pasien yang udah nyeri, itu sebat apa nih? Nah D3 seperti itu, wis terampil banget. Tak jamin kamu dicari banyak orang. Amin. Terutama polisi. Bukan polisi lagi ya. Orang. Ya. Maksudnya butuh Anda banyak muskuler. Karena Mbak, saya dulu ngapalin titik nyeri itu karena tahu ototnya ini. Kalau spasme kita tidak mesti nyeri. Makanya orang yang baru-baru itu lumayan dia video dari tukang pijit bola, yang tukang pijit profesional. Kan dulu sempat ya, kalau sekarang nggak ada. Yang melecehkan saudara itu mana ada. Paling kapan mas, usul hati yang angel. Ya kan anak kapal anatomi loh, yang SKS, yang remedi. Emang aku tidak remedi, aku dulu ya kita ya remedi juga. Ya namanya manusia ya, lalu patologi kan ya. Orang 50 yang remedi berapa? 48 ya. Dokter yang ngajar kan. Tapi sampai bisa warna ngotot. Ini biasa kalau sampai yang keluar kan berapa? Biasa gitu.
Jawabannya itu loh Mas. Mhm. Oh, ini masih aman jadi Mas. Ini di nah itu, halo guys. Dirapat gini. Sikut deh. Nah, oke, sip. Ini kayak posisi kakak ya, amphibia posisi. Nah itu untuk apa tau ini? Kayak robot tadi suruh gini, itu untuk menunjukkan ototnya. Dan di sini untuk ngecek infraspinatus. Infraspinatus itu apa tau? Apa? Kalau untuk rotasi, supraspinatus. Aslinya kalau misalnya kamu nggak apa kayak bahkan bawa apa liposuction buru-buru. Sementing ototnya fungsinya. Yang orang kan berat, di sini palpasi apa yang kontraksi di situ otot. Ini paling banyak nih. Kalau nanti sebenarnya kan ini ke bahu sebenarnya. Tidak nanti masuk ke bahu juga sebenarnya. Biasa lah ini. Nah, ini dilipat ini di ujungnya lipat ketiak ini. Di sini ototnya. Bisa kerja. Terus kemudian di sini pakai untuk ini kelihatan nih spasmaton. Sakit? Sakit. Bantu kuku loh ya. Kan ototnya di dalam. Begini tuh ototnya kelihatan nih. Muncul. Ini ototnya. Nah, kok mijitnya biar yus ini posisi nih kuat. Ini udah bisa gini dah, wis pikainya ini. Aduh, tobat. Pasal loro tenan ini kan loro. Atau ada yang kedua cara yaitu dengan duduk. Duduk terus menghadap itu. Saya dari belakang posisi seperti ini. Nah, ini yang kelihatan. Ini loh kelihatan. Nanti dimasas ya, masas relaksasi dulu. Ini kelihatan loh, diperiksa dulu nih. Ya, kelihatan ya? Rasa? Ini kelihatan. Kita jangan ngencang ini. Coba, coba enggak. Kamu coba, siapa yang mau coba? Ini loh. Ya, oke, sip. Maksudnya deltoid apa kan yang saya fokusnya di jempol. Oke, ini bisa facialis terus kemudian habis itu tapping dulu nih. Ini oke. Kalau ada ukur gini apa gini putihnya birunya gini ya. Oke. Sebaiknya harusnya begini, kelihatan sendingnya. Jadi begini. Misalkan romboid itu biasanya begini nih posisinya. Kalau romboid. Nah, oke. Jadi kita pastikan ini di garis ini. Kalau gini kan tidak kelihatan garis. Garis fungsinya itu. Biasanya kita lihat aja deh. Bisa dibersihkan dulu pakai tisu basah, bisa tisu kering ya harusnya. Jadi prosedur yang benar itu jangan langsung karena ini minyak bolat-bolat, make up gitu. Iya kan bisa aja kan licin. Tapi karena ini cepat dari yang penting ambil bersihkan tisu basah. Tisu basah kering, tisu setengah kering. Lah, tegak badannya, koreksi dulu. Seperti ini untuk romboid. Oke, romboid. Saya pegang ini sepertiga, dah. Tarik nafas panjang, tegak, dah. Dijamin kalau yang sesek apa ini udah nyeri langsung kan praktek romboid. Terus kalau yang trapesius ini kan waktu bayi aja dah.
kan? Semuanya belum tentu. Lo kok anu lho, praktek aja kabeh ditembeli. Apa aja dulu ngajari, waduh, ya tunggu disaring lah. Ini kan maksudnya otot mana yang kena. Ini saya kasih contoh. Ini kan berarti apa? Trapesius. Mangga mas. Batang itu, tapping itu 25.000 per 10 cm. Jadi tapping rompi. Tapi yang tekniknya mahal. Abang ini bayar. Tekan badan, oke. Posisi ini, tekan, ya tahan. Kalau perlu apa? Nih, asen tuh, nani. Tahan ya, oke, sip. 1 jam kemudian. Dulu. Sweet banget. Ya, pastikan ini rambut tidak di yang di bawahnya, oke. Oke, sip. Ingat itu lebihnya kalau tarik nafas, tarik, bus, tarik ya, oke, baik, mudah sampai 50%. Untuk gosok ya tangan sini, bukan ngamplas ya. Panas ini satu arah ya. Kadang harus pakai ini enggak sih, malah coba. Ini kan arahnya kayak ini yang satu arah lebih. Oke, baik. Enak namanya. Tapi lu banyak. Ya. Terus dulu ya. Banyak orang yang pakai obat langsung lari. Kita yang ini, wes. Nah, ini sekarang apa? Infra. Wape tapi ya. Oke. Bahkan ini termasuk biasanya infra itu gabung dengan tricep. Ya, tricep itu kita jadi tapping terus kape sak RT tapping kape itu termasuk kalau pengabdian masyarakat ya. Ini loh, kemarin perjalanan gitu ya. Oke, ini untuk invasilatus agak. Jadi pada saat tapping harus kita koreksi juga. Ini di sini nih. Misalnya tegak, di sini yang lekuk ini jelas ini ototnya. Juga tegak badan. Ya, tarik dengan tangan ini seperti ini, tarik ke sana ke arah sana ya. Stretching ya. Oke, sip. Ya. Oke. Ya, ini model. Nah, sederhana. Kalau pectoralis ya udah tinggal stretching dulu. Ini arahnya. Biasanya kalau nanti bisa ke bahu tambah lagi gini. Ada berapa mas? Ada berapa ini? Ada berapa? Ini loh, ini ada yang tendinitis kaput ngomong ya. Bicipitalis ya Pak. Ya udah. Ini panjang. Udah. Aman. Kalau untuk yang tadi rhomboid sudah. Pectoralis ya. Stenopedo yang sering tiga. Pernah napping stenopedo? Belum. Bicara nih. Ya ototnya tau dianu tapping. Ya. Sok nih ya lah. Kan ya ora. Tappingnya begini. Udah. Ingat hati-hati kalau tapping pada stenopedo. Karena di depannya kan ada arteri ini. Ya. Ya tarikannya jangan terlalu. Saya jarang menggunakan yang metode ini. Kalau kan dan juga ada limfo kan. Kalau tipe I tidak apa-apa. Tapi kalau yang tipe nyaman itu, karena dia narik aliran darah ya. Kalau yang otot mungkin ini kan ada yang harusnya stenopedo yang 2,5 ini kan terlalu panjang ya. Kan ada tuh ukuran yang 2,5 itu. Separuh ini.
baronya ini 2,5. Ini kan 5 cm nih. Maka kalau tanya itu Pak, dari 2,5 tuh Pak, ya untuk yang jari-jari, terus torpedo, ya. Nah ini dipotong kan nggak bisa nih setelah. Oke baik, ini kalau misalkan ada torpedo ya udah rotasi dulu. Terus, ya, kelihatan makanya. Yang bersama apa nih? Ini loh. Ya. Saya dari atas. Biasanya bukan rasio. Udah ada sini. Nah, kalau bisa stretching. Makanya kita terlalu besar, harusnya yang besar. Tapi kalau itu kalau tidak punya ceknya gimana? Suruh gerak, lebih ringan tak? Kalau lebih ringan berarti tidak. Anda kan bukan imobilisasi kan? Mana gerak sama tangannya? Ceknya ngono ya. Terus apa ya? Oke, silakan perhatikan. Untuk massage, ya oke lah. Tadi sebelum di tapping harusnya akan mau massage ya, berarti kasih massage. Massage ya, kemudian dulu, kemudian yang paling sering itu kemudian sorry. Bisa minta tolong. Boleh. Saya ya, saya ini kenalnya. Ada tempat sama nggak? Misalkan kepala ada ya. Biasa kalau ada spleen stabilitas, kepala di sini. Nah, kalau nggak punya apa? Manual ya, manual yang kayak ada lubangnya itu, kasih apa misalkan handuk atau apa? Tangannya gini aja deh. Bentuknya gini. Kalau ngerok. Bukan gini loh ya. Dulu, ini Pak, ini, Mas, ini untuk apa hidung? Untuk batuk, pas, ini ulang banget. Nah, santai Pak, ini orang terlalu kaku, santai Pak. Dah gitu bisa bekan. Nah, semoga punya. Oke. Kalau massage biasanya paling efektif itu kalau misalnya di kamera ini bagus nih dengan tunggurup, nanti posisinya tunggurup kan langsung tak itu berapa? 6. 6 punggung sampai pinggang semua ya. Nah habis itu apa? Pasang misalkan teh. Alat itu untuk training rules nih. Kuncinya di manual terapinya ataupun exercise. Karena yang dapat tuh biasanya ini orang Jawa Tengah Solo aja. Mungkin yang kalau yang punya sama tidak ada. Beruntung ya. Supaya nggak sumpah pakai ini. Kalau sumpah kan apa? Pakai cawan ya. Cawan tahu wadah kecil itu biar tidak. Ingat jangan pernah begini. Penggorengan boleh. Tak boleh ya. Kan kamu belajar Mas. Kembali itu kita penata laksana. Saya Mas. Konconya itu soalnya apa? Tidak. Kasih tangan dulu. Tangan kemudian namanya polarity. Polarity namanya. Polarity tahu polarity? Menghangatkan telapak tangan. Ojo langsung tanganmu dingin langsung. Mulai. Ya, kaget Mbak. Polarity dulu, kemudian ini apa? Stroking. Stroking itu apa? Meratakan. Harusnya belum tapping loh ya. Belum tapping di mana? Tinggal ototnya loh ya.
aja semua ada. Yang body massage oke ada. Nah, kalau di tempat kami itu kalau yang atas untuk kebugaran, kalau untuk yang sakit nanti pasien, Pak kalau saya capek-capek ya udah naik, wellness kan, body massage cukup. Tapi Pak ini saya sudah seminggu ini kok nggak bisa noleh, bawa terapi kan gitu. Ya, karena saya oke baik ini si benak mas tangannya, batukmu batuk. Kalau ini kalau nggak pakai handuk, ada handuk. Posisikan gini, Pak kan dulu ya isa, tapi kan kurang rileks. Kadang pasien itu penata laksana, saya minta biasanya apa? Ya enggak boleh pegang HP. Misalkan pakai ikat pinggang, handphone dan sebagainya tolong disimpan. Jadi tidak mengganggu. Kadang malah mau di kamera, dia malah gemes malah pasien kita berikan massage ya. Selain skapitis bagaimana? Terus trapesius lomba, jadi satu. Kita bisa ambil dari depan ya. Kita bisa begini, bisa ini. Oke, baik. Seperti ini. Lebih lanjut nanti klik Instagram saya. Promosi enggak deh. Tapi di situ teknik-tekniknya ya. Ini baik seperti ini. Ini luret sudah. Terus ini biasa. Enak mas. Oh enak. Ini yang bisa sugesti pasien. Pasien itu penanganan pertama sangat ini mantap, akannya dia akan pasti. Nah, kemudian apa? Ini kulit ke dengan jempol bisa. Terus ini bisa kulit dengan tangan saya dengan agak sakit jadi. Terus apa? Relaksasi pakai kan biasa pakai ini satu tangan. Dua tangan ditarik, jadi kalau otot itu ditarik lebih ya. Oke, baik, rasakan ada iramanya. Kemudian ini pakai akhir pada ya. Diangkat, sambut, angkat, sambut, angkat, sambut dia begitu sama. Oke, habis itu tutup dengan fluid. Oke, selesai. Kalau nanti ada otot-otot yang spasme, tambahi dengan friction. Oke, baik. Tadi trapesius kan ini saya menyeluruh, bukan berarti terus kabel tidak ya. Kalau di sini nih, infraspinatus bisa searah dengan ototnya, bisa lurus ya. Oke, baik. Habis itu selesai. Baru kita stretching, terus kemudian jangan lupa penguatan macam-macam. Kalau rhomboid bisa seperti ini, coba nanti selesai seperti ini. Oke ya, kembali ya, kayak misalkan otot core, coba angkat ke atas ya, angkat ke atas enggak, ini kemarin ya, angkat, dekatkan ini. Oke, ini untuk otot-otot erektor ya, plus nih rhomboid bisa kembali. Oke. Jadi jangan lupa setelah direlaksasi ada latih untuk penguatan aktifnya. Bisa dengan duduk, coba duduk. Dengan itu isometrik. Bisa self training. Tegak badannya selalu tegak harusnya. Ini. Kemudian coba ini urut dulu, kan bisa ini. Ini untuk semuanya bisa. Kemudian terus misalkan ada rhomboid ataupun ini. Misalnya seperti skapitis ini. Sekarang dorong ke arah saya atau saya dorong tangannya. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa kali? 6 sampai 8. Ini statis, simetrik. Depan juga. Yuk, dorong tangan saya 1, 2. Jadi semua dikuatin. Dorong tangan saya. Oke. 5 kali, 6 kali. 6 kali sama 6 detik, rasanya beda. Dan long term itu bukan kok kamu massage enak keluar klinik, aduh kok anunya ya kemungnya. Tapi kalau dikuatin beda, lebih maksimal. Nah, kebanyakan terapis orang sabar ini
Maka sebenarnya terapi 1 jam itu ya sudah komplit seperti itu. Tuh, kalau di klinik mandiri bisa, tapi yang di rumah sakit saya katakan BPJS ya. Nek klinik latihan udah bisa, bahkan mungkin meningkat lagi pakai bola exercise, terus dengan apa belt misalkan, itu bisa dilatih untuk program itu ya. Oke, silakan sekarang dipraktekkan.